Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Fajriati, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamila bagaimana? Alhamdulillah, kami sekeluarga juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga hari ini kita bisa berjumpa lagi ya Bu, pada kegiatan pendampingan individu 4 program guru penggerak. 2 bulan kemarin kita kurang lebih ya 2 bulan kita break Libur ya Bu. terkait dengan kesibukan di negeri kita, dan hari ini kita mulai lagi beraktivitas di program guru penggerak angkatan 9, yaitu pendampingan individu 4 ya Bu. Ya, betul. Dalam pendampingan individu 4 kali ini kita sepakati dulu atau kita samakan persepsi dulu tentang fokus pendampingan kali ini, yaitu fokusnya bagi PP itu ingin melihat secara detail, secara dekat penerapan modul pembelajaran yang berkompetensi sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, dan budaya positif. Juga fokus berikutnya nanti penilaian observasi kelas, penilaian pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu Bu. Kemudian saya ingin tahu progres apa yang sudah Putri raih atau tindak lanjut apa sampai hari ini setelah kita belajar sampai dengan modul 2.3. Dari beberapa pengalaman modul-modul yang lalu ya Bu, modul 2.3 itu yang terakhir coaching dalam rangka supervisi akademik gitu ya. Saya jadi bisa mempraktikkan bagaimana cara coaching yang baik terhadap rekan sejawat menggunakan alur tirta seperti itu. Kemudian juga belajar jadi observer, jadi supervisor di kelas, melihat jalannya KBM dari rekan sejawat juga. Dari kegiatan ini kan kemarin PPG program pendidikan guru penggerak kan sudah mulai lagi ya Bu. Sudah mulai dari modul 3 dilema etika itu seperti itu. Kemarin sih sempat di dalam mempelajari modul-modul, pemahamannya memang karena belajar sendiri individu kayak mandiri, jadi memang butuh benar-benar memahami modul kayak gitu. Nah, kemarin sudah ada ruang kolaborasi lumayan tercerahkan seperti itu. Semoga besok di tugas-tugas berikutnya bisa lebih paham lagi dan bismillah bisa mempraktikkan menguasai modul 3.1. Luar biasa Putri. Terima kasih ya untuk semua progres yang sangat positif ya. Itu namanya progres yang positif ya. Kemajuan yang diraih itu meningkat ya, atau ada hijrah istilahnya gitu lah ya, dari yang sebelumnya kurang menjadi sekarang memahami lebih baik gitu ya, lebih paham. Oke Putri, selanjutnya kita akan memasuki namanya kegiatan inti pendampingan individu 4. Di dalam inti ini nanti ada percakapan praobservasi dan kegiatan pembelajaran di mana PP nanti akan masuk ke kelas CGP di kelas Putri untuk observasi atau melihat gitu ya. Lalu setelahnya nanti ada kegiatan bahasa observasi itu Putri. Kemudian untuk kegiatan di awal PI4 saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Putri? Alhamdulillah sehat. Bu Kamila sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat. Kita bersyukur sekali ya hari ini kita berjumpa kembali
pada kegiatan pendampingan individu 4 dan saat ini sekarang kita masuk pada kegiatan inti pendampingan 4 bersama Putri Fajriati SPDSD, yaitu kegiatan awalnya adalah percakapan praobservasi ya. Percakapan praobservasi ini kita lakukan nanti dengan santai saja ya, rileks, santai. Kegiatan percakapan praobservasi ini kan dimaksudkan kita nanti membuat kesepakatan-kesepakatan hal-hal yang akan diobservasi itu apa saja, begitu, aspek apa saja yang akan dikembangkan, area yang akan dikembangkan, aspek yang akan dinilai oleh PP, oleh observer, begitu. Jadi santai saja ya Bu. Oke. Tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah supervisi akademik ini ya. Tujuan besarnya adalah melihat secara dekat penerapan modul-modul yang sudah dipelajari, yaitu khususnya adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif, kemudian pembelajaran kompetensi sosial emosional. Itu juga akan nanti ada penilaian observasi pembelajaran di kelas dan penilaian pembelajaran yang berpihak pada anak. Ada ya. Kemudian mengapa kita perlu bercakap-cakap gini ya? Kita ini perlu membangun chemistry ya, hubungan yang baik, koneksi yang baik begitu, karena kita adalah mitra dalam membangun pengembangan diri dari PP dari CGP. Kita ini mitra ya. Jadi sebelum kita beraktivitas di pembelajaran nanti, kita harus ngobrol dulu mengenai hal-hal yang disepakati, yang akan dinilai dan sebagainya. Karena sekali lagi kita ini mitra dalam pengembangan diri, gitu ya. Maka saya ingin tahu apa tujuan yang Putri tuliskan di dalam RPP. RPP-nya tentunya sudah siap ya? Sudah Bu. RPP-nya ada sudah ya? Sudah ada, sudah saya print out. Sudah. Selanjutnya Putri coba RPP-nya dicermati, karena saya ingin mengetahui seperti apa RPP yang sudah dirancang. Boleh dideskripsikan. Saya menyusun perencanaan pembelajaran seperti ini, aku bilang seperti itu, silahkan. Untuk RPP yang saya buat ini memuat RPP berdiferensiasi budaya positif dan KSE ya Bu. Saya mengambil mata pelajaran matematika dengan kompetensi dasar menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang, dan nanti anak-anak akan belajar menghitung volume bangun ruang yang sudah digabung, itu seperti itu. Dan tujuan pembelajarannya di sini sudah saya tuliskan. Nanti melalui kegiatan permainan Froggy Jump, harapannya siswa dapat menentukan cara menghitung volume gabungan beberapa bangun ruang dengan benar. Kemudian dengan kegiatan belanja soal, nanti ada shopping itu, dengan shopping itu kan nanti belanja soal yang dilakukan dengan kerja kelompok itu ya, seperti itu ya Bu. Harapannya dalam kelompok itu bisa terjalin kerjasama, kemudian ada dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran tentunya matematika tentang volume bangun ruang, itu seperti itu. Untuk pendekatan yang saya lakukan itu ada pendekatan saintifik, dan metodenya itu ada permainan, karena anak-anak sekarang kan lebih suka main game yang online dan sekali sentuh langsung buka sendiri dan lain-lain, dan nanti itu kayak seperti ada rekayasa gitu ya. Saya akan menggunakan papan tulis, dan nanti anak-anak ketika bermain Froggy Jump itu seperti touch screen kayak gitu, bisa pencet, bisa, tapi saya sendiri yang mengoperasikan, nanti anak-anak yang memilih. Itu seperti keren itu. Sekali ya. Nanti bisa di
dipraktikkan sama anak-anak, sepertinya anak-anak juga akan senang karena mereka kan terbiasa dengan teknologi, main Saya game yang dan baru lain-lain. mendengar perencanaannya Kayak aja gitu. udah senang, setelah pengen tahu. Semoga nanti bisa berjalan lancar karena ini kan kaitannya dengan Insya Allah ini listrik. mendorong anak-anak aktif. Semoga Amin. listriknya Bisa mendukung, kooperatif ya. betul seperti itu. Tidak mati, Intinya tidak ada masalah. permainan, kemudian penugasan, ya diskusi kelompok dan lain-lain, itu seperti itu. Harapannya nanti dari pengelolaan apa namanya KSI-nya, dari percaya dirinya, kemudian bekerja sama kolaborasi dengan temannya. Kemudian saya juga apa namanya berencana untuk mengelompokkan anak-anak dengan apa ya, isinya dalam satu kelompok itu diferensiasinya itu komplit dari yang apa namanya kemampuannya baik, cukup, seperti itu. Nanti harapannya bisa menjadi tutor sebaya, itu seperti itu. Karena ketika nanti saya kelompokkan ini yang belum, masih misalnya kemampuannya di bawah atau belum mencapai, nanti kalau satu kelompok itu kan mungkin ada kesulitan-kesulitan tertentu. Jadi saya mengharapkan nanti ketika kerja kelompok, teman yang sudah bisa menularkan, bisa mengajari temannya yang belum bisa. Itu seperti itu. Sebaya tadi itu Ya, ya. tutor sebaya itu. Kemudian nanti ada apa namanya sumber atau media pembelajaran yang saya gunakan selain LCD, kemudian ada APE, alat peraga edukatif, karena anak-anak kan harus real, ini loh yang namanya lucu dan lain-lain. Kalau anak-anak zaman sekarang, apalagi efek pandemi 2-3 tahun lalu itu kan anak-anak di rumah, apa namanya, kadang ini bangun apa, bingung, itu sih apa ya, kalau nggak lihat bendanya langsung, itu seperti itu, kadang masih membayang-bayangkan. Kalau sudah ada bendanya pun kadang masih, ih itu apa ya, kerucut, itu apa, itu seperti itu. Gitu ya. Iya, jadi nanti saya menggunakan LCD untuk memutarkan permainannya, kemudian ada alat peraga langsungnya juga, beberapa bangun ruang, itu dari ada 7, kemudian ya memang menghadirkan benda nyata seperti bangun ruang nanti yang akan disajikan itu mencegah verbalisme ya. Anak-anak jadi tidak semata menghafal saja, tapi betul-betul paham ya, konsepnya tahu karena oleh gurunya dihadirkan benda nyata. Itu yang ideal memang begitu. Jadi tidak verbalisme, hanya tahu sekedar kata-kata dan iya hafalan. betul, harapannya ya nyata, itu real karena anak-anak kan memang fasenya seperti itu. Itu harapannya nanti selama proses pembelajaran juga bisa berjalan lancar, anak-anak bisa meningkat keterampilan dan pengetahuannya gitu ya, pengetahuan dari segi cara menghitung bangun ruang, rumusnya apa, bisa paham, tahu, kemudian dalam memecahkan masalah ketika ada soal itu seperti itu bisa terampil dari mengurutkan, ini bangun ruang misalnya kerucut, di bawahnya ada tabung, kerucut volumenya sekian, apa rumusnya apa, cara menghitungnya, perkaliannya juga bisa, harapannya bisa meningkat itu seperti itu. Bagus banget ya. Oke Putri, luar biasa ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa sih? Dari tujuan pembelajarannya tadi harapannya melalui permainan ya Bu, permainan Froggy Jump itu tadi anak-anak bisa meningkat keterampilan dan pengetahuannya dalam menghitung volume bangun ruang. Itu seperti itu. Kenapa saya menggunakan permainan? Karena selama ini matematika itu kan dianggap susah. Apalagi semakin levelnya tinggi, itu kan hitung-hitungannya, perkaliannya itu juga semakin rumit, itu seperti itu. Dan harapannya melalui permainan bisa menggugah motivasi semangat anak-anak untuk belajar, itu seperti itu. Dan tidak takut lagi dengan matematika, itu susah, itu apa namanya menyebalkan, harus hitung-hitung. Tetap ada cara menghitung dan lain-lain, tapi kita sajikan dalam bentuk permainan, itu seperti itu, untuk menambah pemahaman. Jadi tujuannya agar anak-anak ya mendapat keterampilan dan pengetahuan, gitu ya. Senang ya iya. Senang ya iya. Dan mencobalah mengubah paradigma matematik itu sulit menjadi matematik yang menyenangkan, gitu ya. Oke, luar biasa. Metode yang akan digunakan pembelajaran hari ini apa? Metodenya ada diskusi kelompok, kemudian ada permainan, penugasan, dan ya tanya jawab setelah permainan dan penugasan, itu seperti itu. Harapannya anak-anak kan bisa lebih paham apa yang belum dipahami, apa yang belum itu bisa anak-anak muncul apa namanya rasa ingin tahunya, bisa muncul percaya dirinya. Ketika saya belum mudeng, belum paham, saya berani untuk bertanya, seperti itu. Jadi alasan menggunakan metode tersebut
rincinya seperti apa? Ingin Alasannya? meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Seperti Metode itu. yang tadi dipilih sudah disurvei gitu ya, dicermati, insya Allah bakal mendorong anak-anak aktif gitu ya. Iya, beberapa hari lalu sudah saya cobakan Sudah. dengan mata pelajaran Oh, lain gitu. gitu kan. Jadi uji Kan coba tidak, ya? iya, jadi tidak hanya untuk matematika tapi bisa untuk semua mata pelajaran itu seperti itu. Bisa dipakai Combine metode. Iya. Memang pada akhirnya kembali kepada guru masing-masing untuk metode ya, bagaimana yang penting anak menjadi paham konsepnya dan enjoy, tidak belajar dengan terpaksa gitu ya, karena menikmati. Ceritakan tahapan dalam memilih metode, memilih model pembelajaran. Sekilas tadi sudah saya dengar sudah diuji cobakan ya tadi ya, sehingga akhirnya pada kegiatan pembelajaran kali ini diputuskan menggunakan tadi itu Iya, ya. betul. Oke, iya, iya. Karena memang harapannya ketika ini bukan sesuatu yang baru, anak-anak juga biasa bermain dengan itu gitu. Iya. Jadi harapannya sudah nggak asing lagi karena anak-anak sudah terbiasa dengan gadget, bermain game online dan lain-lain. Harapannya dengan pendekatan game ini anak-anak bisa tertarik seperti itu. Oke Putri, selanjutnya dalam KBM nanti kan ada aspek yang akan dikembangkan ya, seperti yang tertulis di RPP tentunya. Kira-kira aspek apa yang ingin dikembangkan dalam RPP tersebut? Oke, ada tiga aspek yang ingin saya kembangkan. Harapannya tadi satu dari kognitifnya, pengetahuannya, anak-anak meningkat tentang bagaimana cara memahami volume bangun ruang, baik yang sendiri maupun gabungan. Nanti bisa keterampilannya meningkat dalam menghitung volume bangun ruang secara tepat. Kemudian ada keterampilan berelasi yang ingin saya tingkatkan gitu ya. Jadi kerjasama antara kelompok, kerjasama dengan teman-teman bisa lebih meningkat lagi. Seperti itu. Jadi ada kognitif, ada psikomotor ya. Iya. Terus apa lagi? Afektif itu kan Efektif, kerjasama, sikap. perasaan, sikapnya, kerjasama, disiplinnya. Karena nanti teman-teman itu kan murid-murid dihadapkan dalam satu kelompok itu dengan kemampuan yang beragam. Lalu harapannya bisa menerima, saling membantu. Dalam aspek yang ingin dikembangkan itu, adakah yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pembelajaran nanti ini? Untuk pembelajaran khusus aspek yang ingin dikembangkan, kalau menurut saya itu lebih dari Tadi kan aspek apa yang dikembangkan tiga ya, adakah yang mendapat perhatian khusus? Dari keterampilannya Bu, gitu. karena anak-anak beberapa itu masih banyak yang belum mahir atau belum di luar kepala dalam perkalian Bu. Terus seperti itu, jadi harapannya nanti teliti dalam perkalian, baik susun pendek maupun susun panjang, kemudian yang porok HP dan lain-lain. Itu kan 6 ya? Iya, itu di mana-mana fenomenanya betul. kayak gitu. Ini kan karena anak-anak pandemi gitu ya, taunya ngitung pakai kalkulator atau apa. Jadi memang harapannya bisa terampil beneran ngitung dari awal sampai akhir ya. Teliti betul menghitungnya. Harapannya bisa meningkat di situ. Karena kelas 6 kan sudah mau ujian. Kalau menghitungnya saja masih kadang pakai jari atau malah lidi yang diikat-ikat, masih ada yang seperti itu. Tapi itu usaha anak-anak harus kita hargai kan seperti itu. Kelas 6 saat ini karena dampak COVID ya, harus punya terobosan sendiri ya. Betul. Sebetulnya model-model tradisional atau kuno itu masih jitu loh dalam mendorong anak tampil hafalan perkalian dasar lah 2 sampai 10 ya. Itu sebetulnya masih jitu loh. Maka kalau kelas-kelas sebelum kelas 6 harusnya sudah tuntas. sudah tuntas. Betul. Karena ini kan kemarin sempat pandemi, pas kelas 4, kelas 3, kelas 4-nya, kelas 5 sekolahnya juga sebentar kan. Kadang pecahan saja bingung. Perkalian saja belum hafal. Jadi memang ya kadang treatmentnya saya itu kadang kalau mau pulang yang bisa perkalian betul bisa pulang dulu. Betul, itu sejognya sejak kelas 4 udah ada treatment kayak gitu. Karena dulu saya sekolah juga seperti itu. Kalau mau masuk harus baris dulu. Itu yang saya sebut tradisional tapi masih jitu. Iya. Betul sekali. Hafalan
itu bisa dilakukan sebelum masuk kelas atau sebagai Ketika kunci untuk bisa pulang dulu gitu Iya, ya. betul. Ya semoga nanti bisa saling apa ini namanya, saling mengatasi antara kelas 4, 5 Iya. menuntaskan Iya, betul. keterampilan Karena di kelas sebab 6 perkalian itu kunci ya. betul, dasar basic Dasar yang ya. harus dimiliki itu kayak Ketika harus gitu. belajar geometrinya, aritmatikanya, Ya ya kan. semuanya kalau semua mau ngitung aja perkaliannya pembagiannya belum hafal ya udah kita Betul. harusnya sudah tuntas sudah lulus kita harus ulang lagi kan kayak Pengukuran, gitu. Betul. kelipatan, ya kan, Faktorisasi perbandingan. dan kayak gitu. Di kelas 6 kan gongnya ya Bu, KPK. kelas 4, kelas 5 jadi satu besok ujian keluar materinya kan memang suatu tantangan tersendiri bagi kami guru kelas 6 untuk bisa mengatasi tantangan itu anak-anak. Jadi itu yang mendapat perhatian khusus ya. Iya. Apa ada hambatan dalam memberi perhatian di sisi tadi itu? Ada kalau hambatannya itu kadang beberapa anak itu masih kadang apa ya seperti belum merasa butuh gitu, seperti itu apa ya kita kan sebagai guru teman-teman juga gimana caranya anak-anak itu bisa tuntas di muatan materi tertentu tapi kadang anak-anak males ustazah nggak ini harus benar-benar memberikan semangat kalau ini butuh loh buat kamu nanti kalau misalnya kedepannya di kehidupan sehari-hari itu yang namanya perkalian yang namanya pembagian itu masih kita pakai terus-menerus Itu solusinya ya. Oke. Dari skala 1 sampai 10 di level berapa kira-kira Anda melakukan usaha untuk meraih tujuan? Jadi kan saya punya target tujuan. Dalam berusaha saya sudah di level 8 loh, di level 9 loh. Harapan saya anak-anak sampai ke tujuan yang saya inginkan. Di level berapa kira-kira usaha Anda ini? Kalau saya menilai sih masih di level 7 Bu, karena apa? Memang dari program-program untuk suksesi ujian ini juga kami memprogramkan ada jam tambahan pagi. Jadi anak-anak itu seminggu 3 kali, itu jam 6 pagi sudah hadir di sini. Dan saya gunakan memang untuk ngedrill matematika, itu seperti itu. Jadi harapannya dengan banyak latihan soal, banyak yang namanya matematika itu kan kalau sering latihan lama-lama jadi bisa. Itu harapannya bisa meningkatkan kemampuan siswa juga, kemudian pemahaman terhadap soal-soal karena sekarang untuk soal AKM itu kan jenisnya yang hot itu kan. Kadang anak-anak dari lihat soal saja ini maksudnya apa? Nggak paham dalam pemahaman soal. Soal aja belum paham, apalagi nanti cara ngitungnya kan seperti itu. Jadi lebih literasi dan numerasinya betul, harus ditingkatkan. memang ditingkatkan karena memang apa ya kelemahan dari generasi yang sekarang corona itu kan literasi dan numerasinya yang masih rendah. Menurut saya itu seperti itu. Oke. Apa prioritas yang disiapkan untuk mencapai tujuan? Dan strateginya apa? Terus ukuran keberhasilannya seperti apa? Untuk prioritas untuk mencapai tujuan yang disiapkan ngapain gitu ya? Aku prioritaskan lakukan ini, kemudian dengan strategi ini, kemudian ukurannya keberhasilan seperti ini. Prioritas, strategi dan ukurannya. Untuk prioritas kan memang kita harus memprioritaskan. Kewajiban kita sebagai pendidik gitu ya. Among di sini kan memang harus benar-benar all out. Ketika ada kendala atau sesuatu, kita kan memang harus punya strategi baik kita dari waktu, kemudian memetakan materi pembelajaran yang penting dulu kita kedepankan, kita selesaikan, yang kurang begitu urgent bisa kita kesampingkan. Tapi yang ini misalnya kayak perkalian, kemudian pembagiannya anak-anak numerasi dan literasinya kita genjot, kita kita perbanyak. Nah, itu seperti itu dengan strategi mungkin tadi dari ketika pulang diberi pertanyaan, kemudian ada kegiatan jam tambahan pagi seminggu 3 kali dan harapannya itu nanti bisa menghasilkan anak-anak terbiasa, nilai-nilainya tidak hanya nilai secara akademis saja yang meningkat, kemudian pemahamannya, kemudian kerjasamanya dengan teman-temannya juga bisa meningkat. Seperti itu ya.
ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan nanti harapannya ketika ujian anak-anak bisa mendapatkan nilai yang bagus, yang baik, hasil yang terbaik. Kemudian dari sikapnya, harapannya anak-anak bisa bisa berkolaborasi aktif, bisa disiplinnya meningkat karena jam 6 pagi harus datang, itu bagi yang anak bangunnya susah atau bahkan memang harus butuh perjuangan gitu ya. Disiplinnya meningkat, kemudian dari disiplin tidak cuma disiplin berangkat sekolah, kemudian disiplin beribadahnya juga bisa meningkat seperti itu. Luar biasa, iya. Atau anak-anak yang berkarakter Pancasila Betul, ya. iya. Sesungguhnya anak-anak yang berkarakter Pancasila itu anak-anaknya akhlakul karimah lah ya. Amin. Akan begitu. Oke Putri, selanjutnya aspek-aspek yang Putri tadi sampaikan itu yang akan saya nilai ya. Akan saya observasi. Kemudian ini kelas berapa yang akan diajak untuk berkolaborasi dalam pembelajaran nanti? Kelas berapa Bu? Kelas 6? Ini kelas saya sendiri di kelas 6. Kelas Ini kan kelas 6 memang satu jenjang ada 4 kelas ya Bu. Oh iya. Jadi satu gedung ini adalah kelas 6 semuanya. Oh gitu. Samping yang bawah 2 juga. 4 ya? 4 Paralelnya paralel. Luar biasa Satu ya. kelas itu terdiri. Bisa KKG sendiri ya 4 guru Ya, ya? makanya setiap hari Senin itu kalau tidak ada rapat besar kita memang KKG khusus. Kalau guru untuk kelas 6 sendiri itu ada 9 karena setiap kelas kan memang ada 2. Satu wali kelas pertama yang mapel, wali kelas kedua khusus untuk tahfidz, qiraati dan lain-lain. Itu seperti itu. Luar biasa. Oke, selanjutnya Bu untuk kegiatan praobservasi ini juga akan saya sampaikan hal seperti berikut. Nanti saya akan mencatat semua kegiatan yang ada di kelas ini. Kemudian silahkan untuk persiapkan diri dengan baik saat opening. Saya semoga nanti openingnya seru, membangkitkan motivasi anak belajar lebih menyenangkan, sehingga anak nanti bisa menyerap pesan yang Putri ingin capai ya, tujuan yang ingin dicapai begitu, dan anak-anak belajar dengan senang karena Putri nanti mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada mereka. Itu ya. Untuk kegiatan percakapan praobservasi saya rasa cukup. Terima kasih untuk semua yang kita perbincangan hari ini. Semoga membawa manfaat untuk tindakan berikutnya. Dan mohon maaf semua kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, oke. Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Ulangi lagi. Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Ustazah ingat semangatnya kalian. Ulangi lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Oke. Hari ini ada yang spesial karena kita kedatangan tamu istimewa ya. Karena hari ini beliau, Ibu Kamila, Kepala Sekolah dari SD 1 Semarang, akan menyaksikan secara langsung pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti sebelum mulai belajar, harapannya satu, kerjasamanya, kedisiplinannya ya kita tunjukkan di pembelajaran hari ini. Oke, sudah siap? Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini agar diberi kemudahan, nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Yang tadinya belum paham, bisa lebih paham, bisa jadi paham. Yang sudah paham, semakin paham. Oke, mari kita awali dulu dengan sebentar. Danta, letakkan dulu. Kita akan berdoa dulu, oke? Oke. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semua kursi terpenuhi, artinya tidak ada yang izin sakit atau apapun itu. Semuanya alhamdulillah sehat, bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa? Matematika. Beberapa hari lalu kita sudah mempelajari matematika khususnya tentang bangun ruang, volume bangun ruang. Dan hari ini masih mempelajari bangun ruang. Kalau kemarin hitungnya per bangun ruang, hari ini adalah bangun ruang yang
gabungan. Oke. Biar lebih semangat lagi nih. Siapa yang masih ingat? Kalau Ustazah bilang SDIT Permata Hati, jawabannya apa? Soleh dan berprestasi. Allahu Akbar. Tapi ini belum semangat. Suaranya sampai pasar kewan terdengar. Oke ya. Santai. Oke. SDIT Permata Hati. Soleh dan berprestasi. Allahu Akbar. Amin. Oke. Mengingat pembelajaran yang sudah lalu, siapa yang masih ingat? Ada macam-macam bangun ruang. Yang Ustazah bawa ini di depan, namanya apa? Coba bicaranya yang berani sendiri, aku Ustazah, itu namanya. Oke, Afika. 5 segi 4. Jawabannya Mbak Afika? Betul. Sekarang ganti, jangan Afika lagi. Siapa yang berani? Zakwan, oke. Prisma apa? Prisma tegak segitiga, betul. Kalau kemarin kita sudah ngitung volumenya satu-satu, hari ini kita akan belajar menghitung volumenya dalam beberapa bangun ruang atau gabungan. Ustazah punya yang namanya gabungan, kemarin ada berapa bangun ruang? Lebih dari 2 gabungan. Kalau 3? Iya, betul. Yang penting tidak sendirian, ya. Lebih dari 1. Oke. Yang Ustazah bawa ini, gabungan, bangun ruang, apa dan apa? Afika tadi udah jawab. Oh, Alzena. Kerucut dan tabung. Siapa yang tadi jawab? Mau jawab lagi? Ayasi mau jawab? Kerucut dan tabung. Kerucut yang sebelah mana? Yang warna apa? Kuning. Yang tabung? Oranye. Oke. Ini kalau sudah seperti ini, langkah pertama untuk mengetahui volume gabungannya. Langkah pertama apa yang harus dilakukan kemarin? Mencari bangun ruang yang ada. Oh, ini terdiri dari bangun ruang apa saja sih? Oh iya kan, aku harus tahu dulu. Oh, ini kalau dipisah terdiri dari kerucut dan tabung. Harus tahu dulu yang hitung yang pertama adalah kerucut. Volume kerucut siapa yang masih ingat? Ya, Maiza? Sepertiga PR kuadrat kali T. Betul? Betul. Dicari, dihitung sesuai ukurannya, baru ngitung volume yang kedua, bangun tabung. Volume tabung. Ayo sih. PR kuadrat kali T. Baru setelah itu sudah tahu volumenya satu-satu, baru digabungkan. Oke. Kenapa sih kita harus belajar volume, Ustazah? Ada yang tahu? Biar bisa apa? Biasa menghitung. Ada nggak hubungannya ngitung volume seperti itu, bangun ruang seperti itu dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada. Hubungannya apa? Misalnya apa, Mbak Alzena? Jadi arsitek mau membangun sebuah rumah atau gedung. Betul, harus tahu ukuran-ukurannya. Pernah nggak? Iya, mau mengisi air kolam atau akuarium. Boleh, bisa. Biar tahu, oh ini airnya butuh berapa liter sih? Gitu. Itu seperti itu ya. Jadi matematika itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Biar lebih paham nih. Bentar. Ini apa ini? Itu harus diapain itu? Oh ya, oke. Tentukan satu kelompok, satu yang berani maju karena kita akan bermain game terlebih dahulu. Ada aturan gamenya seperti ini. Ada 5 soal. Hanya diberi kesempatan kalau kalian main FF atau main game online lain, pasti ada nyawanya kan? Ada. Maksimal berarti nyawanya berapa? 2 atau 3. Kalau nyawanya habis harus beli lagi. Beli lagi enggak? Enggak. Ini kalau solo kalian lebih paham. Ini satu game isinya 5 soal. Hanya diberi kesempatan 2 nyawa. Kalau 2 nyawa salah menjawab, dia kalah. Itu seperti itu ya. Ini gamenya adalah Froggy Jam. Froggy apa Froggy? Apa? Jam lompat. Nanti ada soal ya. Yang lompat-lompat yang kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Satu soal kalau benar poinnya 20.000. Kalau 5 soal bisa jawab, jadi dapatnya berapa? 100.000. Belum sampai selesai udah kalah, udah kejebur itu kataknya, berarti kalah, gagal. Sudah siap bermain? Oke. Ya, Yumna siap ya? Mau maju dulu, berani maju, apa Ustazah tentukan pakai roda nama? Yang lebih menantang maju sendiri, apa Ustazah putar pakai wheel, pakai roda? Pakai apa? Pakai roda nama itu ya. Oke. Perwakilan dari kelompoknya ini Alzena adalah Yumna. Namanya ya, nanti majunya boleh berdua, nanti teman satu kelompoknya. Karena ini dilombakan, berarti yang boleh memberitahu nanti jawabannya adalah kelompoknya sendiri, kelompok lain
diam, gitu ya. Oke, sebentar. Nih, Ustazah sudah. Yumna, kelompoknya Zena. Felis, kelompoknya ini berempat ini. Ada Zakwan, David, Hanan. Oh iya, kelompok pinggir jurang. Afika. Itu ya. Kira-kira kelompoknya siapa yang maju dulu? Nanti sendirian berani nggak kalau maju? Berani loh. Maunya berdua, gandengan. Oh, berdua. Berarti bisa saling diskusi gitu ya. Nanti kalau bingung jawabannya, halo. Hai, halo, halo. Waktu menjawab hanya punya 15 detik. Kalau 15 detik nggak jawab, kataknya akan terjun ke jegur. Sudah siap kira-kira David, Yumna, Felis, atau Afika, atau Hanan? Siapa ya? Siap? Ya, ini harusnya pakai tapi nggak ada suaranya nggak masalah. Tapi di sini ada. Oke, siap. 1, 2, 3. Siapa itu? Siapa? Siapa? Oke, Felis. Felis mau ditemani atau sendirian berani? Ditemenin siapa? Ayo, silakan maju. Ya. Di sini Ustazah sudah punya 6 soal karena pertama maju. Silakan mau pilih yang DD, D1 DD, bangun ruang atau yang mana? Mau yang dipilih dulu. Karena waktu kita tidak banyak, coba dipilih yang mana? Dari D1, 1, mau yang mana? Silakan maju dulu. Yang lain, temannya itu ya, tapi temannya yang memberitahu satu kelompoknya, gitu ya. Yang mana? Klik aja. Yang mana? Yuk, 1, 2, 3 putuskan. Yang mana? Oke. Siap ya. Nah, yang boleh memberitahu hanya siapa? Teman kelompoknya. Karena ini kaitannya dapat skor berapa. Aduh, Jan. Ya. Silakan klik startnya, mulainya. Oke. Siap ya? 3, 2, 1. A, B, C. Oke. 20.000. 1. Gambar di samping adalah gabungan dari siapa dan siapa? Oke. Kubus 7. Volumenya berapa kira-kira? Berapa? Oke. Yang mana A, B, C? Oke. Satu pertanyaan lagi agar bisa ke daratan. Oke. Berapa poinnya? 100. 100. Oke, silakan duduk. Siapa kira-kira yang kedua ya? Remove ya. Tinggal berapa ini? Ya. Siapa yang kedua kira-kira? 1, 2, 3. Ini aku deg-degan. Siapa? Zakwan. Oke, Zakwan. Ya. Zakwan sama Rauf. Oke. Tadi yang 1 Dede udah, berarti milih yang mana? Tadi yang 1 Dede udah, tinggal 3. Bawa lagi. Oke, dah. Oke. Mana? Yang mana? Oke. Temannya jangan lupa ya kelompoknya ya. Siap-siap membantu kalau bingung. Apakah mau dapat 100 poin? Yuk klik silakan. Ya. Siap. Oke. Betul Pak. Oke, lanjut. Oke. Anjay. Oh iya. Wis pinter deh, diam-diam. Diam-diam. Satu lagi. A, B, 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 C, C, C. Apa? Ayo. Oke, apakah benar? Yeay. Oke. Siap. Aduh, yang soal tadi udah dipilih ya? Aduh. Yang ketiga nih. Ting. Afika mau sama siapa Afika? Ata, oke. Ata. Deg-degan banget. Pasti semuanya pengen main. Yuk, let's go. Waktu kita terbatas. Yuk, let's go. Mau pilih yang mana?
Itu udah dipilih. Yang mana? Bawahnya masih ada. Mana? Yuk, 1, 2, 3. Oke. Siap ya? Oke. Oke. Tinggal 2. Siap, klik. Ayo diklik. Iya, itu kan kayak pura-puranya kayak Android gitu ya, layar HP. Silakan dipilih. Kakak. Oh, malu-malu. Oke, siap. Temannya, yuk. Mana? Oke. Ada kalau dari laptop ada. Oke. Ya. Alah. Afika jagonya. Satu lagi. Ayo, A, B. Oke. Oke. Kelompok saya udah maju. Mau maju? Tinggal 3 yang belum. Siapa dulu kira-kira? Tapi let's go, Fit. Let's go sama Dana atau siapa? Yuk. Pak Atal sama Alang, let's go. Yuk, maju, semangat. Oh, gendong. Oke, tadi soalnya tinggal 3 ya. Yang ini tadi belum ya? Belum, di atas belum. Pilih, silakan. Diklik, silakan, maju. Substitute dulu coba. D, oke. Silakan. Tadadadadadad. Ya, ini yang ngeklik mulai siapa ini? Oke. Yuk. Luas alas kali tinggi. Ayo. Temannya mana? Ah. Iya. Ayo. Lagi. Berapa temannya masih tahu dong? Teman satu kelompoknya dong. 10 detik. A, B, C, D. Yuk. Yeay, lanjut. Gabungan apakah itu? Ayo. Oke. Ini ayo. Mana? B? Ya. Masih satu. Tuh, 15 detik. Ayo. Masih 1. Itu apa? Ayo, kayak topinya petani. Sampai kesel. Oke. Temannya sampai. Gak apa-apa. Lebih semangat sama kelompoknya Lalang dong. Dapat berapa? 60.000. Lumayan. Oke, sudah. Gak kamu namanya juga permainan. Ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Deg-degan. Yumna udah deg-degan dulu nih. Tinggal 2 tok ini soalnya. 1, 2, 3. Hanan apa Yumna nih? Hanan. Ayo. Oke, otomatis nanti terakhir. Yuk. Sama Alzen ya. Ya. Pilih mana nih yang tadi belum? Ini ya, oke. Apakah dapat nilai 100 apa 60, 80? Oke, perhatikan. Ini mengingat rumus volume sama ngitung nih. Oke, siap ya, klik. Oke. 3, oke. Betul nih. Mana? Oke. Oke, mana? Ya, terakhir. Oke. Terakhir, Hanan kok ditemani atau sendirian, Han? Kenapa? Oh, belum. Aku deg-degan. Main seperti itu deg-degan. Biasanya kalau main game sendiri deg-degan. Enggak. Ya, klik silakan, Han. Oke. Siap. Temannya Hanan siap ya? Oke.
Ya. Oke. 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 Oh ya. Oke. 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 Dari permainan ini nih, apa yang bisa kita pelajari? Kerjasama, konsentrasi, teliti, fokus, kecepatan. Tuh. Ya. Oke. Sebelum ke selanjutnya, kita udah bermain. Sekarang saatnya nggak cuma main-main. Nah, tadi, di sini Ustazah sudah punya beberapa bangun ruang. Yang pertama kan kita lihat dulu tuh, itu ada bangun ruang apa saja ya? Lihat. Kubus dan balok. Volume kubus. S-3. Volume balok. Iya. Siapa yang tahu 10 ini ukuran apa? Apa? Sisi kubus. Panjang rusuk atau sisinya adalah 10. Padahal kubus itu seluruh rusuk atau panjang sisinya sama panjang sama besar. 30 ukuran apa? Panjang. 10, 12. Volumenya balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang coba kerjakannya sendiri. Ngitung sendiri. Silakan coba di ke belakang. Nanti ditempel. Jangan lupa diberi nama. Ini buat, ini ada ininya ya di belakang. Yang kletekannya buat tempel nanti. Iya. Nah. Oke. Oh, jatuh ya. Sip. 3 ke samping. 3 ke belakang. 2. Ini yang bagian putih nanti untuk menempel. Jadi jawabnya di mana? Di depannya. Oke, siap. Waktunya adalah 3 menit mulai. Oh, 3 menit. Sedikit kan? 5 menit. Lihat. Maksimal jarum panjang di angka 9. Siap. Mulai dari sekarang. Diberi nama, diketahui, hitung. Hah? Udah mau hitung? Yes. Oke. Coba, ini kerjain sendiri dulu, bukan kerjasama. Afika cepet banget, udah selesai dulunya? Iya betul, 1 tok soalnya. Kurang gede? Kurang maju? Ada yang lihat itu dispenser solatifnya Ustazah? Ada yang lihat dispenser? Ya Allah Yumna, kamu menyembunyikannya Yum. Rumusnya tentukan. Coba kerjain sendiri ya. Yang sudah tempel di sebelah sini. Yuk tempel. Hati-hati ada kabel. Ya, sampahnya disimpan dulu. Ya betul. Oke. Ya, namanya Mama. Oh, ada namanya. Masa nggak tahu punya siapa? Yuk, yang lain menyusul. Tidak sampai 5 menit udah selesai. Dicopot. Oke. Yang kesulitan siapa? Kesulitannya di mana Dan? Coba dong hitung. Itu angka berapa? Itu angka berapa? 30 panjang. Lebarnya berapa? 10. Tingginya? 12. Coba dikalikan. Yuk. Bisa, Raul? Bisa. 1000 ya, sentimeter kubik. Jangan lupa. Ditambah ya. Sama dengan berapa? 4006. Kenapa? Oh, rebutan nempel. Oke. Dilepas ya. Oke, ternyata nggak sampai 5 menit udah beres berarti. Oh, aku belum. Ya, yang sudah bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Ya, tinggal gabungannya, Dok.
Ya, ya. Bisa. Oke. Oke. Kira-kira jawabannya berapa ya? Berapa? 4600. Kita lihat apakah jawabannya sama kayak Ustazah ngitung ya. 4600. Mana. Jawabannya siapa yang betul? Oh, saya. Ada yang masih hitung? Ada. Enggak apa-apa, kecepatan orang beda-beda. Ya. Perasaan kalian ya. Ustazah tanya nih. Lalang, bagaimana perasaannya kamu ketika yang tadinya bingung matematika sulit bisa ngitung dan benar? Apa yang kamu rasakan? Senang. Senang be aja. Oh, Danta biasa aja. Oh, karena aku udah bisa, makanya biasa aja. Oke. Ada kesulitan ketika menghitung ini? Nggak ada. Oke, sip. Ya. Oke. Tadi sudah, ya. Sekarang saatnya. Ya. Ntar dulu. Sekarang coba duduknya berkelompok. Berkelompok yang bisa dibuat, bisa enak, nyaman buat ngobrol, buat diskusi. Mbak. Ya, kursinya tidak usah dibalik, nggak apa-apa. Orangnya saja yang balik gitu ya. Oke. Ya. Bentar dulu ya. Oh, sabar ya, Ustazah suruh sabar. Oke. Ustazah sambil nempel ini dulu ya. Ustazah sambil menempel. Ini sesuai jumlah kelompoknya. Oke. Tadi yang berhasil mendapatkan poin 100. Oke. Perwakilan maju karena seharusnya Ustazah pakai tahu permainan lempar botol. Nah, karena Ustazah lupa botolnya ketinggalan, berarti sweet. Siapa yang menang boleh milih soal terlebih dahulu. Yang cewek mana? Si David. Siapa? David atau Danta yang perwakilannya? Oke. Ya, gambreng dulu. Gambreng. David mana? Danta. Yang menang boleh pilih dulu ya. Oh, Pinta, siap. 1, 2, 3. 1. Danta, yuk. Ya, milih dulu silakan. Kira-kira yang paling mudah mana? Alhamdulillah. Terus Pak Ustazah, Anang sini Nan. Kelompoknya berapa Nan? Sekawan. Nanti tempel di situ ya. Jakwan, berapa jumlah kelompoknya? 6? 1, 2, 3. 5. Ya. Coba baca petunjuk yang ada di LK dulu. Baca petunjuknya. Di situ ada petunjuk. Ya. 4 doang ya. Siapa tahu kurang gitu ya. Sebelum Halo. Perhatikan, sudah pegang soalnya semua? Petunjuk yang pertama. 1. Kerjakan soal berikut secara mandiri. Artinya mandiri apa, Us? Dibaca sendiri, kerjain dulu sendiri. Nanti baru diskusikan dengan kelompok. Jawabannya aku udah benar belum? Gitu ya. Coba kerjakan sendiri dulu. Nanti antar kelompok saling mengecek. Ada yang kesulitan dibantu. Kertasnya mana? Tinggal ditempel di situ. Belum ambil. Bentar.
Nih, silakan kertasnya. Oke. Ini, Mas. Oke. Yang pertama bangun apa sama apa itu? Oke. Nanti saling ngecek jawaban teman-teman ya. Apakah sama, apa beda? Misalnya beda, nanti dicek kesalahannya, kurang telitinya di mana. Tulis angkanya lah. Ya, ya harus tulis angkanya dong. Jangan. Masa enggak? 2, 1, 9, 7. Oke, lanjut. Ya. Oke, kelompok yang selesai duluan boleh nempel di papan tulisnya. Yuk, saling mengecek. Kalau ada yang diem aja, kamu diem aja kenapa? Bingung? Ada kesulitan? Tanyakan ke Ustadzah. Lang, sulitnya di mana? Bingungnya di mana, Lang? Sulit semua. Volume pertama apa dan apa? 13 lagi. Ya. Oke. Panjang, tinggi, lebarnya berapa? 13. Lebarnya 13, betul. Berarti 25 kali 15. Ya, dihitung coba. Kalau ada temannya yang tertinggal, bingung, bantu. Tanyakan. Ya, ditaruhnya di situnya, di kertasnya. Nggak masalah kan, tinggal kayak gini aja. Di kertasnya langsung. Afika bisa ngecek punya teman-teman, ada yang kesulitan atau tidak. Nah, tinggi keseluruhan, kurangi tinggi balok untuk menentukan tinggi limasnya. Betul. Diajari temannya yang belum bisa. Gimana Zakwan, ada kesulitan? Coba Ustazah tanya, bangun pertama apa? Balok sama? Limas. Limas rumusnya apa? Limas. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Padahal alasnya berbentuk persegi panjang, luas alasnya panjang kali lebar, kalikan tinggi. Kamu tahu tingginya berapa limasnya? Ini adanya tinggi keseluruhan dan tingginya. Kalau untuk mengetahui tinggi limas, tinggi keseluruhan, kurangi siapa? Betul, lanjutkan, coba. Kelompok siapa yang sudah beres? Yes, ini lebarnya sama dengan lebarnya, sama sisinya. Yang kemarin itu yang kemana? Totalnya? Ya. Nah iya, ini kan ditambah, kan itu, apa namanya? Ya, yang kedua ada bangun apa ini? Tabung sama kerucut. Kolom kerucut apa kolom kerucut? Oke, Ustazah tanya. R-nya berapa? Ini apa ini? 28 itu ukuran apa? Diameter berarti jari-jarinya berapa? 14, V-nya berapa? Iya, sepertiga kali 22/7 kali 14. Tingginya berapakah ini? 18. Yuk. 5 menit lagi. Yuk, coba. Tingginya berapa? 54 itu tingginya tabung dan kerucut. Kalau kerucut itu tingginya 18. Kalau untuk tahu tinggi tabung 54 kurangi. Betul. Yuk, tinggal ngitung. Teliti. Coba. Ya. Ya betul. Tabungnya gimana tabungnya? Oke, sip. Jari-jari dari 28. Diameter berapa? Ada lagi, tenang aja. Itu aja. Oke. 30 kali 10. 50 kurangi 10. Betul. Kan ada per 3 kali 27 kali 14 kali 36. 36 yang apa?
Oh yang ini, tak kamu hitung tabung? Iya, tabung. Terus makannya kapan masuk lele? Sebentar lagi. 15 menit. Udah sarapan? Hah? Makan di siang aku Karena di syuting harus pakai seragam. Sudah beda pakai beda seragam. Ini hitung apa? Tabung. 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 Tabung apa? PR kuadrate. Tabung PR kuadrate. Kalau yang kerucut sepertiga PR kuadrat. Nah ini hitung apa? Ini hitung kerucut. Kerucut, mas. Tersani nggih, kerucut itu yang ini, ya. Tingginya, kalau ini tingginya berapa? 54 kurangi 18, jadinya berapa? Di sini berarti tabung tingginya 36, gitu ya. Kamu hitung tabung dulu apa kerucut dulu? Beda rumusnya, bedanya cuma di sepertiga sama nggak ada sepertiganya. Kalau sepertiga adalah kerucut, tapi ini tingginya salah, tingginya itu kurang teliti. 14 kali 18. Jadinya berapa? 18 bukan 36. Sudah, wes kelompoknya Zakwan beres duluan. Taruh di sini. Ini, bentar. Ini pakai ini. Gendong? Gendong siapa? Oh iya? Kenapa tanya apa, Tias? 6 kali 6 36 Mas. Iya. 6 kali 9 Jangan nggak di situ, tunggu. Di tengah sini, tengah. Ya. Oh, duluan. Oke, ini malah pada cepet-cepetan. Ya. Ustazah, ya. Tabung. Diameternya 828. R-nya 14. Tingginya? Iya, berapa? 54 kurangi 18. Oke, untuk kelompok yang sudah maju akan Ustazah cek approve sesuai urutan ya. Sebelahnya nih. Nih. Ada lagi satu aja cukup. Kelompok siapa yang mau menyusul? Udah ada tiga lagi. Yuk. Ya, 36. Ini seberapa? 5. Lawang biasanya makan banyak banget, jam segini udah, aku lapar. Pusing masih ingat nggak? Ini itu udah kerucut kan Mas? Iya itu kerucut. Banyak korekan sama Sambil dicek ya, yang namanya volume itu sentimeter kubik. Lalu duduknya di bawah, minta tolong, nggak pijet-pijetan. Nanti sebentar lagi istirahat. Oke. Kenapa? Udah selesai? Belum? Lagi acara apa? Oke. Ya, permisi. Ya, let's go. Silakan ditempel. Ya. Susahnya di mana susahnya? 3 kali 10, 30. 8 dulu, 8-nya 1 dulu, 8 bagi 3. 2, 6, sisanya 2. 6, sisa 2. 8. Ini 9 apa 8 ya? Terus 3 kali berapa? 3 kali 9, 27. Kenapa tiba-tiba ngereok?
Berapa menit? 0,33. Udah? Kamu yang jatuh kemarin kayak apa? Coba lihat. Masih sakit? Tadi pagi sarapan nggak sih kamu? Tapi kenapa udah lapar lagi? Ya dikit banget. Oh, dikit banget. Oke, silakan ditempel. Dicek punya temennya. Ayo. Kenapa? Oh, mesti ganti dibully. Sabar ya, doakan yang baik-baik ya. Doakan yang buruk kan kembali ke dirinya. Nah, oke, yuk mari. Oke, nggak apa-apa, ditempel. Hati-hati, pelan-pelan. Ya, bawahnya boleh. 12, ini 50. Oke. Ya. Di sini bebas. Yang belum selesai kelompoknya siapa? Hah? Kenapa? Ini segini apa? Ini enggak tuh hasilnya segini. Ya udah seadanya aja tempel silakan. Nanti kita cek. Oh, nggak masalah, beda jawaban. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kelompoknya Yasin tinggal menempel. Oke, ya. Untuk mengecek, tunggu dulu. Tinggal 2 kelompok yang tinggal nempel, ya. Silakan ditempel dulu, ya. Mau ngapain? Mau ngepel di kamar mandi? Oh enggak. Denti boleh kembali ke sini, Den, ya. Ditaruh dulu bukunya, diangkat. Oke. Yuk. Yuk, kelompoknya Danta sama kelompoknya Ayasi, let's go. Ya, udah 5 menit. Ya. Oke. Silakan ditempel. Naik lagi. Enggak apa-apa. Silakan ditempel. Ya. Sip. 369. Oke. Mas Danta sudah selesai? Oke. Silakan kembali lagi posisinya. Lihat ke papan tulis semuanya. Oke. Sebentar lagi kita akan selesai. Untuk ngecek konsentrasi kalian. Oh, Mas Rauf lagi hafalan. Mau hafalan. Oke, nanti dilanjutkan. Sekarang itu dulu ya. Ustaz cek dulu konsentrasi. Masih ingat tepuk beat? Oke. Cek. Di meja? Ya. Hah? Meja sakit? Di sini. Jangan di punggung temannya, tambah sakit. Ya? Mejanya sambil di pelan-pelan saja. Oke, siap. Tiba-tiba. Cek. Ya. Tiba-tiba aku melayang. Oke. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Oke, sip. Ini udah urutan ya, kelompok pertama sampai terakhir yang menyelesaikan. Apakah approve atau fail? Gagal. Ya. Kelompok pinggir jurang punya Hanan itu sama dengan sendirian, dia sama, nggak ada yang sama. Kalau Ustazah lihat hitung sudah Ustazah cocokkan. Volume kubus dan balok 3.400. Approve. Betul, sip. Punya kelompoknya Hanan. Sip. Kelompoknya siapa ini ya? Zakwan. Dan kelompoknya siapa yang nomor 3? Afika? Kita lihat jawabannya 24.000. 15.000. Ya ini sama. Jawabannya ada yang berbeda. Kira-kira yang benar punya siapa? Volume pertama antara kubus dengan balok 3.400. Benar. Kelompok Afika Zakwan. Betul. Ini limas dan baloknya. Apakah 15.000? Di sini ada yang 15.000, ada yang 16.000, di totalnya jadi 24.000. Yang benar saya ngendi? Yang benar yang mana? Afika atau Zakwan? Kita uji ya. Ada limas. Volumenya limas. Mana volume limas? Sepertiga luas alas kali tinggi.
Dari ukurannya, luas alasnya itu 50 kali 16 kali 20 ya. Ada yang bisa dibagi 3? Oh iya sebentar, Ustazah malah ngitungnya. Ya betul betul. 50 kurangi 20 adalah 30. Ini tinggi untuk balok, betul. Ustazah kurang teliti. Sip. 30 bisa dibagi? Hasilnya berapa? 10. 50 kali 16 kali 10. 5 kali 16 berapa? 16 kali 5 80 kali 10 8.000. Betul, ini ada nolnya, 8.000 cm kubik. Ini volume limas. Ada volume balok. Rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. 50 kali 16 kali 20. 16 kali 20. 50 kali 16 tadi berapa? 800 kali 2. 800 kali 2. 8 kali 2 berapa? Ini 800. 16 tambahin nolnya. 16.000. Kalau digabung V1 plus V2 8.000 cm kubik plus 16.000. Jawabannya berapa? 24.000 cm kubik. Afika atau Zakwan? Kesulitannya apa Zakwan? Kurang teliti. Ngitungnya bisa kurang teliti. Sip, udah ya. Sip. Gak apa-apa. Matematika itu jujur. Kalau salah, satu angka saja salah gitu ya. Makanya matematika, dalam menghitung matematika harus teliti, jeli ya, dibutuhkan kecepatan juga. Oke, dari pelajaran matematika hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Siapa yang berani? Apa Nandra? Wes. Bangun gabungan, mencari apanya? Forum bangun gabungan, ruang bangun ruang gabungan. Terus, selain materi pelajaran, apa lagi? Apa yang bisa dipelajari? Kerjasama, ketelitian. Hiban, ada yang bisa dipelajari? Hari ini apa pelajaran yang kamu ambil? Kecepatan tangan mau ngapain? Tangannya mau ngambil sesuatu. Oh, otak dan tangan harus sinkron. Mikirnya apa, nulisnya apa gitu ya? Oh ya, oke. Kira-kira kalau pelajaran matematika isinya dengan main game, membosankan atau tidak? Enggak. Kayak main apa biasanya? Iban mainnya apa, Ban? Hah? Oke, sip. Sudah lapar? Pengen istirahat? Oke. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Oke, Ustazah tutup dulu itu. David, Tante lihat ke sini. Semuanya lihat ke depan. Nanti makan snack sambil itu, nanti ngambil di sana biasanya ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Kalian hebat, sudah mau berusaha dan bekerja sama. Tadi ada yang ngajarin temannya? Ada yang ngajarin temannya? Bagaimana rasanya Zakwan, bagaimana perasaan kamu bisa nutor, bisa ngajarin temannya? Senang, oke, sip. Belajar jadi ustadz ya. Sabar nggak? Harus belajar sabar ngajarin temannya yang belum mudah gitu ya. Oke, pekan depan berarti volume gabungan sudah kita pelajari. Pekan depan berarti kita mau mempelajari apa? Luas permukaan. Alzena udah lihat luas permukaan. Oke ya. Jadi dipersiapkan. Yang perkaliannya belum hafal, dihafalin lagi karena butuh ketelitian. Sebelum Ustazah tutup, semuanya posisinya siap dulu. Dilihat. Coba dilihat di bawah meja, di laci adakah sampah? Silakan coba diambil. Ambil dulu sampahnya. Oke. Sampah tempatnya di mana? Tempat sampahnya disimpan dulu, duduk dulu, nanti keluar sambil buang sampah. Terus ada tutup dulu ya. Kasihan banget, Lalang sudah sisa-sisa tenaga kelaparan ya. Terakhir, Ridwan, gitu. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, selamat tadi pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, nggih? Alhamdulillah. Dan terlihat sangat seru karena anak-anak
begitu tertarik dengan model strategi yang Putri sajikan. Itu ya, alhamdulillah luar biasa. Bagaimana pendapat Putri setelah menyajikan pelajaran hari ini? Yang pertama perasaan saya lega dulu ya Bu, lega ya? dulu, alhamdulillah. Apa Lega ya? Iya, Oke. lega, sudah tenang. Satu persatu tahapan dari proses PI keempat ini sudah terlaksana. Dan tadi karena memang terbiasa mengajar itu dengan sendiri tanpa didampingi oleh mungkin diobservasi atau kan mungkin perasaannya berbeda ya Bu. Ada deg-degannya, ada semalam udah besok gimana ya. Udah seperti itu dulu. Kalau hari-hari ada tim teaching ya, Putri berdua sama seorang guru lain di depan kelas apa gimana itu? Setiap hari ngajar sendiri Bu. Beliau kan juga ngajar di kelas lain, rolling juga seperti itu. Jadi beliau untuk wali kelas kedua itu di sini itu khusus ketika jam pagi, tahfidz, kemudian ada PAI juga. Nah, selain itu beliau akan rolling ke jenjang kelas lain karena dapat jam di situ kayak gitu mengajar. Oke. Menurut Putri, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau menurut saya, kalau dihitungan dari persentase gitu ya Bu, menurut saya itu sudah lebih dari 90% sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Dari pembukaan, kemudian inti, kemudian penutupnya, tadi secara garis besar sudah dilaksanakan. Itu seperti itu. Ya, oke. Mengapa merasa sudah Belum 100% gitu ya Iya, Bu. mengapa? Karena tadi memang saya kan merencanakan nanti di akhir itu setelah kerja kelompok itu ada post-test. Tapi karena melihat waktu dan kondisi anak-anak yang sudah tidak memungkinkan, jadi setelah saya saya rasa cukup materi sudah didapatkan, intinya sudah dapat gitu ya. Jadi okelah untuk post-test bisa saya lewati atau bisa saya lakukan di lain waktu, lain kesempatan. Begitu ya. Ternyata tadi anak-anak mengikuti pembelajaran ini di luar waktu biasanya soalnya ya. Iya betul. Menabrak jam yang biasanya dia sudah istirahat. Iya gitu. betul. Jadi kan anak-anak sudah gelisah karena lapar gitu Bu. Kapan istirahatnya? Ini sudah lebih dari 15 menit. Harusnya kita udah istirahat. Ya udahlah, saya harus memaklumi post-testnya nanti bisa waktu lain atau hari lain. Iya. Tapi dilaksanakan ya Bu. Insya Allah. Oke. Apakah menurut Putri strategi yang digunakan sudah sesuai dengan pembelajaran hari ini? Kalau menurut saya sesuai Bu, karena anak-anak generasi sekarang kan memang dekat dengan sekali teknologi ya Bu, dengan game dan lain-lain. Jadi saya berusaha untuk memadukan, mengcombine game tersebut yang saya kaitkan dengan materi pembelajaran hari ini. Dan saya buat soalnya, saya buat itu masing-masing memang sengaja biar anak-anak juga untuk menguji, mengetes sejauh mana pemahaman dan aplikasinya dalam menghitung volume bangun ruang. Jadi tadi menggunakan aplikasi ya game, tapi di dalamnya materi yang disampaikan ke anak sampai pesannya ya. Dan konsep insya Allah masuk ke mereka. Masuk, okay. Oke. Mengapa Putri merasa strateginya sesuai? Karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan murid-murid saya Bu, karena dari selama satu semester, kemudian ini udah semester 2, banyak dari cerita anak-anak itu kan memang yang setiap hari dia itu memegang HP untuk main game. Seperti itu. Jadi punya HP sendiri. Jadi merasa strateginya sesuai karena menyelami kebiasaan anak-anak sekarang ya, atau siswa-siswa yang dihadapi oleh Putri adalah anak-anak yang akrab dengan IT lah. Betul. Gitu ya. Sehingga ambil strategi permainan game, aplikasi dan sebagainya tadi. Betul ya? Oke. Selanjutnya, apa alasan Putri memilih strategi ini? Karena kalau saya hanya menjelaskan, hanya berceramah, otomatis anak-anak itu akan merasa bosan. Dan harapannya itu dengan game, metode permainan yang saya pilih melalui aplikasi itu bisa meningkatkan keaktifan anak-anak. Iya betul, selalu terkait ya. Betul. Jadi hindari bosan, menghindari monoton, maka dicarilah strateginya dengan game gitu ya Bu. Luar biasa, dan akhirnya tadi seru sekali ya.
saling apa namanya, kerjasamanya juga baik, segera ingin ikut nempel di depan, itu saya amati juga tadi. Menurut Putri, apakah ada hambatan yang Anda temui dalam proses pembelajaran tadi? Kalau untuk hambatannya itu ada, saya temui beberapa siswa itu 1 atau 2 itu yang masih belum bisa 100% aktif. Nah, ketika kerja kelompok dia itu hanya duduk kemudian sambil tingak-tinguk kayak gitu. Ketika saya dekati, kenapa? Ternyata dia belum menentukan untuk ini panjang yang mana, lebar yang mana, tinggi yang mana. Ternyata dia itu belum memahami yang seperti itu. Dan itu memang butuh bimbingan khusus itu seperti itu, nggak bisa. Itu ya. Jadi untuk meningkatkan keaktifan seluruh siswanya mungkin belum bisa 100% karena masih ada beberapa yang masih belum mengikuti kerja kelompok atau yang sendiri masih apa namanya, karena teman-temannya juga itu karena bersifat individu dulu, ngerjain dulu, kemudian baru ngecek punya teman, beda, ternyata dia nggak berani tanya, nggak berani, Ustazah ini panjangnya yang mana, ini yang mana, itu nggak cuma diam, kalau nggak ditanya itu nggak mau tanya, itu seperti itu Ya, tipe jadi karakter muridnya itu memang gitu. jadi itulah ketidaksempurnaan ya. Betul. Hambatan selalu ada. Namun betul selaku guru harus melakukan pembimbingan selain klasikal Putri di depan kelas juga harus individual. Betul sekali, anak-anak yang tampak pasif harus kita dekati dan ternyata kan mereka butuh semacam bantuan bimbingan gitu ya. Jadi ketika merasa ada hambatan itu ternyata karena itu ya tadi ya, ada anak yang belum paham belum konsepnya, berani bertanya, keberaniannya belum Iya. muncul. Langkah apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki hambatan itu? Nah, kalau tadi yang sudah saya lakukan, saya patroli Bu, berkeliling mencari anak-anak yang kira-kira diem aja itu kenapa gitu ya kan, tanyakan alasannya, ketika ada kesulitan kita bantu terus seperti itu, dan mengarahkan teman-teman yang ada di kelompoknya untuk berusaha saling membantu. Gitu. Karena mungkin bisa jadi ketika gurunya yang menjelaskan itu tidak paham, tapi ketika dengan bahasa temannya itu ya istilahnya tutor sebaya itu bisa lebih paham lagi. Betul ya. Betul sekali Bu, untuk model berkeliling ke anak-anak yang sepertinya mencurigakan apa ngantuk, apa kalem, apa nggak paham gitu ya. Itu adalah kewajiban kita, sehingga insya Allah anak-anak semua terlayani dengan baik. Anak-anak yang sudah lancar, anak-anak yang sudah memahami konsep dengan baik bisa diberdayakan membantu teman yang kurang. Betul. Agar menjadi tutor sebaya ya. Iya, betul. Luar biasa. Selanjutnya Bu, area pengembangan yang tadi ingin diraih itu, apakah Putri merasa sudah tercapai, sudah peroleh? Kan kita ingin ada area pengembangan ya yang tadi itu direncanakan, kognitif, itu kan kognitif, afektif sama psikomotornya. Betul. Alhamdulillah tadi selama proses pembelajaran dari kognitifnya, dari pemahamannya itu anak-anak sudah bisa dilihat dari hasil pengerjaan tugas-tugas, kemudian psikomotornya anak-anak aktif, mau bermain game, kemudian maju, bisa kerjasama juga dalam mengerjakan soal pun sesuai dengan urutan, rumus dan lain-lain sampai hasil akhirnya. Untuk afektifnya itu anak-anak belajar bekerja sama tadi ya, dari mandiri, kerjasama, sabar juga menghadapi temannya ketika menjadi tutor, itu seperti itu. Maaf tadi maksud saya aspek pengembangan ya. Tadi kan di RPP dan juga tadi di perabot disebutkan 3 tadi itu. Tapi saya juga merasakan ada progres, ada pencapaian lah. Terima kasih sekali ya. Kemudian mendapatkan hal-hal baru yang dijadikan sebagai area pengembangan apa tidak selama tadi
bersama anak berkolaborasi pembelajaran Itu barusan. tadi yang apa namanya bijak dalam menentukan apa namanya mengkat pelajaran sama. Jadi kita kadang memang aturan gitu ya Bu. Kadang kan memang aturan yang berlaku itu seperti apa, tapi kita juga melihat kondisi anak-anaknya juga seperti apa ya gitu. Jadi ketika kenapa tadi ada satu kegiatan yang saya lewati karena memang ada kondisi anak-anak memang sudah kalau dilanjutkan terlalu lama lagi saya terlalu banyak bicara. Sikon ya. Tergantung situasi itu seperti itu. Jadi saya harus bijak dalam menentukan Betul. keputusan. Oke, harus betul, bijak ya, betul manusia. itu seperti itu. Itu namanya juga berpihak pada anak. Iya, Ada- kita kan nggak boleh egois. Iya. Enggak harus selesaikan harus sampai jam 10:30. Lihat kondisi anak-anaknya tidak memungkinkan, ya ada udah kayak KSN-nya gitu. juga ya nggak apa-apa, saya kira itu ditoleran. Itu seperti ya. itu. Di dalam area pengembangan boleh saya memberikan itu ya umpan balik lah, misalnya adab sopan santunnya mohon ditingkatkan karena anak-anak begitu merasa akrabnya dengan ustadzanya, begitu dekatnya dengan teman-teman sekelas, dianggapnya keluarga. Walaupun ada orang lain di sini, orang asing, saya maksudnya enak saja duduk kakinya diangkat. Saya kira itu perlulah ya, perlu diarahkan juga dengan bijaksana karena mereka kan juga anak-anak untuk diarahkan. Kita mengarahkan ke yang belum dia belum dia biasa, mungkin kan belum biasa ya. Ketika capek kita menahan kakinya di bawah belum biasa. Iya betul. Ketika capek Bersabar angkat dalam kakinya aja, kondisi ya. gitu. Betul. Monggo itu catatan saya Iya. yang penting ya. Selanjutnya untuk doa menurut saya itu doa saja. Tadi kan di opening ya, di opening itu doanya hanya Bismillah gitu ya. Apakah sehari-harinya begitu? Karena untuk doa pagi itu ya? sebelum sholat duha itu kan ada sebelum mulai pembelajaran di sini itu sudah terbiasa apa namanya kegiatan pagi Bu. Kegiatan pagi itu diawali dengan doa yang lengkap dari Robbi Zidni sampai terakhir itu sudah, kemudian sholat duha, tahfidz, murojaah sampai setor hafalan. Nah, karena di sini kan memang pelajarannya gonta-ganti. Setiap ganti pelajaran, awal pembelajaran, paling tidak kita sudah bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Saya Itu baru seperti tahu itu. ternyata Ada rangkaiannya, iya, ada yang rangkaiannya. lengkap itu sudah tadi yang pagi. lengkap sudah sebelum pembelajaran ya. Betul. Oke. Oke, ini jadi lengkap. Berarti saya maklumi ketika tadi di opening pas doa hanya Bismillah, saya menjadi paham sekarang karena sebelumnya sudah ada aktivitas doa yang sangat lengkap. Betul lah, betul. Ya. Kalau itu kepanjangan nanti diulangi lagi. Oh mungkin kalau misalnya untuk tujuan tertentu bisa lengkap dari awal gitu. Menyesuaikan Oke. kondisi. Selanjutnya apakah Putri merasa ada sesuatu yang baru yang ingin dikembangkan selain tadi 3 aspek yang disepakati? Kalau dari saya pribadi gitu ya, saya ingin terus intinya belajar bagaimana cara memberikan pembelajaran yang menyesuaikan minat kebutuhan murid. Itu seperti kalau dari saya. Karena tadi itu bermain game dan lain-lain itu juga saya terinspirasi kalau dari scroll Instagram gitu ya, kok bisa kayak sekarang kan dikembangkan kayak papan tulis bisa kayak di layar sentuh kayak gitu, oh ternyata bisa main game seperti itu dan itu bisa diaplikasikan di seluruh mata pelajaran. Kalau dari anak-anak sendiri tadi betul Bu Kamilah seperti yang Bu Kamilah nanti itu dari segi sopan santunnya, kemudian kerjasama, mungkin kata-kata berbicara dengan teman sebaya yang tadi kan mungkin ada yang mengekspresikan cara dia mengekspresikan saya tuh capek, mungkin saya tuh lapar sambil teriak gitu kayak gitu. Aduh Ustazah kapan kita makan kayak gitu. Jadi memahami murid-murid itu dalam segala kondisi itu seperti itu. Jadi kita berusaha bagaimana caranya karena memang kan
memenuhi kebutuhan anak satu persatu itu memang butuh keterampilan, butuh tidak sekali dua kali, itu butuh ya setiap hari kita belajar anak-anak itu seperti apa itu kayak gitu. Dan ketika sudah tahu anak-anak, oh dia itu memang karakternya seperti itu, tidak bisa yang kayak gini-gini, kita harus seperti ini. Sebagai gurunya, sebagai wali kelasnya juga harus paham itu seperti itu. Jadi berusaha ya mengembangkan kompetensi diri, kemudian berusaha meningkatkan sopan santun. Jadi profil pelajar Pancasilanya dari anak-anak lebih ditingkatkan lagi. Dan tugas kita sebagai pendidik, sebagai among itu ya seperti menanam kayak gitu ya, disirami dengan diingatkan, dibimbing, selalu di Dan harus meningkatkan kompetensi sosial emosional juga ya. semuanya. Ya sudah luar biasa Putri. Semua sudah saya rekam, semua sudah yang saya rekam juga sudah saya sampaikan ya, yang perlu saya sampaikan, dan yang saya butuh penjelasan dari Putri juga sudah saya dapat. Untuk percakapan pasca observasi saya kira cukup. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.